Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dari detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam itu pun pula berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan pun berubah menjadi bulan. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan Safar. Bulan Muharram sudah pergi meninggalkan kita. Maka jangan sampai hari ini Allah Ta'ala berikan umur yang panjang kepada kita, tetapi umur yang panjang itu tidak kita gunakan mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita melaksanakan ibadah solat, kita baca mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setelah takbiratul ihram itu dilaksanakan, Allahu Akbar, berucaplah dari lisan ini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku ku persembahkan untuk engkau ya Allah. Kemudian di dalam solat ketika membaca surah Al-Fatihah, kita juga berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka di dalam hidup tak ada yang bisa menolong kita. Yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas iradat dan kekuasaan dari Allah. Maka orang Islam akan berkata, la haula wa la quwwata illa billahil adiyil azim. Ketika orang-orang Islam itu berkata dari lisannya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan selain daripada pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya Allah akan bimbing kita, Allah akan istiqomahkan hati kita untuk berada. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus, jalan orang-orang yang senantiasa Allah beri nikmat kepada mereka.
Karena sekarang ini banyak orang-orang yang nampaknya di kacamata kita enak betul seperti dia, nggak sholat, nggak zakat, nggak menyambung tali silaturahim, tapi kenapa rezeki dia lancar betul, anak-anaknya sehat, istrinya, keluarganya penuh dengan kenikmatan. Maka sebenarnya dalam bentuk mata kita itu nikmat, tapi sebenarnya itu bentuknya nikmat tapi isinya azab. Maka disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah bentuknya nikmat, tapi sebenarnya isinya adalah azab. Mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita, Allah jaga diri kita, sehingga ketika ajal menjemput kita, mati dalam keadaan sebaik-baiknya dari Allah, mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat. Yang masyhur ada 4, itulah setiap bulan Ramadan malam tarawih dibaca oleh Bilal tarawih. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Sampailah dibaca Khalifah kedua Umar ibn al-Khattab, Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Khalifah keempat dibaca Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat-sahabat Nabi lagi yang dia tidak masyhur terkenal, tapi namanya membawa pelajaran-pelajaran hikmah untuk orang yang hari ini hidup di zaman kita. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Lubabah, jamaah yang dimuliakan Allah. Dia datang kepada Nabi, dia menceritakan persoalan yang sedang terjadi kepada dia. Lalu datanglah dia kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tinggal di dekat rumahku, dan di sebelah rumahku ada seorang anak, dan dia memiliki rumah, dan rumah itu berdampingan dengan rumahku, dan di tengah-tengah antara rumah saya dengan rumah dia tumbuhlah sebatang pohon kurma. Lalu yang membuat saya tidak enak hati, ya Rasulullah, setiap kali kurma saya itu bermusim berbuah, kurma itu jatuh, ya Rasulullah, diambil oleh mereka dan dimakan oleh mereka. Aku tidak ikhlas, ya Rasulullah. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Lalu apa jawab Rasulullah? Panggil siapa orang yang telah memakan kurmamu itu. Dipanggillah. Ternyata yang datang itu adalah anak. Dan anak itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku, kenapa engkau memakan milik yang bukan engkau punya? Kenapa engkau memakan kurma yang itu bukan punyamu, wahai saudaraku? Lalu apa kata anak tadi? Ya Rasulullah, kami ini anak yatim, ya Rasulullah. Rasul baru tahu ternyata yang diajak bicara itu adalah anak yatim. Kami sudah tidak memiliki orang tua. Saking susahnya kami, ya Rasulullah, atap rumah kami tidak ada atapnya tapi langit langsung. Lantai rumah kami tidak ada semennya tapi langsung tanah. Saking susahnya kami, ya Rasulullah. Karena kami sangka kami ini anak yatim, buah kurma yang jatuh ini agaknya kami rasa ini milik kami, karena kami tidak punya apa-apa, jadi kami makan, ya Rasulullah. Nabi baru tersadar ternyata yang cakap itu adalah anak yatim. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Lubabah? Abu Lubabah, andai engkau mengikhlaskan kurmamu dimakan oleh anak yatim, Allah akan memberi balasan yang sangat baik untuk engkau, wahai Abu Lubabah, ketika nanti engkau masuk ke dalam syurga. Abu Lubabah tidak ada sedikit pun mengatakan saya ikhlas, ya Rasulullah, silahkan dimakan oleh anak yatim. Tapi Abu Lubabah pergi begitu saja meninggalkan anak yatim dan Rasulullah, seakan memberikan isyarat bahwa dia tidak senang kurmanya dimakan oleh anak yatim. Lalu ketika itu terdengarlah oleh sahabat Nabi bernama Abu Dahdah.
Apa yang dikatakan Abu Dahdah? Ya Rasulullah, tadi engkau berkata kepada Abu Lubabah, andai dia mengikhlaskan pohon kurmanya dan diberikan kepada anak yatim itu, akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar wahai Abu Dahdah. Tidak hanya itu wahai Abu Dahdah, andai kau masuk ke dalam surganya Allah, andai kau nanti menikmati fasilitas surga dari Allah, tidak hanya itu yang Allah berikan kepadamu, andai kau memberikan kepada anak yatim itu sepohon kurma tadi, maka andai kau berjalan 100 tahun lamanya, takkan habis perjalananmu itu, saking besar yang akan Allah ganti kepadamu. Langsung spontan Abu Dahdah datang ke rumah Abu Lubabah. Dia ketuk pintu, dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut Abu Lubabah, ternyata yang datang itu adalah seorang yang kaya raya, namanya Abu Dahdah. Apa dikatakan oleh Abu Lubabah? Ada apa tuan datang ke rumah saya? Saya dengar kamu punya pohon kurma wahai Abu Lubabah. Benar. Kau kenal dengan saya? Kenal tuan, siapa yang tidak kenal dengan tuan? Tuan orang kaya. Tuan memiliki pohon kurma di Madinah, 600 pokok pohon kurma milik tuan, dan mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih, dan buah-buah kurma milik tuan adalah buah kurma kualitas terbaik di Madinah. Siapa yang tidak kenal dengan tuan? Kalau begitu begini Abu Lubabah, saya punya pohon kurma 600 batang. Bagaimana kita bertukar saja wahai Abu Lubabah? 600 batang kurma milik saya, dan kurmanya kurma terbaik, saya tukar dengan kurma milik engkau yang sepohon itu, yang berada di sebelah rumahmu. Maukah engkau wahai Abu Lubabah? Apa jawab Abu Lubabah? Mau tuan, mau, saya mau sekali. Ternyata Abu Lubabah sangat menginginkan kekayaan, tetapi tidak dengan Abu Dahdah. Dia rela menukarkan 600 batang kurmanya hanya ditukar menjadi sebatang pohon kurma. Dan setelah mereka mengalami pertukaran kurma yang 600 dengan satu batang pohon kurma, lalu datanglah Abu Dahdah tadi ke rumah anak yatim. Apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuan datang ke rumah kami? Saya dengar kalian memakan kurma, dan kurma itu bukan milik kalian. Benar tuan, itu milik Abu Lubabah. Dan Abu Lubabah nampaknya tidak senang ketika kami memakan pohon kurma, kami memakan buah kurmanya, dan kami tidak bisa menikmati dari hasil pohon kurmanya. Lalu begini, pohon kurma ini sekarang sudah milik saya. Jadi sekarang pohon kurma ini beserta buahnya, andai setiap kali bermusim, kata Abu Dahdah, kalian makan, kalian nikmati, dan ini mulai detik sekarang juga aku persembahkan untuk kalian wahai anak yatim. Menangis anak yatim tadi saking senangnya mendapat hadiah daripada Abu Dahdah. Kenapa Abu Dahdah rela mengorbankan 600 batang pohon kurmanya hanya bertukar dengan sebatang pohon kurma? Jawabannya sederhana, karena Abu Dahdah mencintai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak orang yang kaya, hari ini banyak orang yang mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, rumahnya bertingkat. Tapi kenapa kadang-kadang dia bekerja, berangkat dia gelap, pulang ke rumahnya gelap? Yang dia cari mati-matian, yang dia cari habis-habisan, tidak lain adalah untuk menyenangkan anak istrinya di rumah, menyenangkan keluarganya di rumah, tapi tidak untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar dari apa yang telah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang rela berkorban hartanya habis, semua itu untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masjid Al-Muqarrabin yang hari ini kita sholat di dalamnya, andai kita masukkan sebagian harta yang kita punya ke kota infak du'afa, ke kota infak anak yatim, ke kota infak pembangunan dan untuk fasilitas Masjid Al-Muqarrabin, andai mati kita berkalang tanah menghadap kepada Allah, tapi ada yang akan tetap mengalir pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain yang mengalir itu adalah sedekahun jariyah, harta yang kita sumbangkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih hari ini banyak anak-anak yang butuh pertolongan kita, anak-anak yang butuh bantuan kita. Maka andai hari ini ada anak yang dia kenyang karena nasi yang kita berikan kepada mereka, maka Allah jawab di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil yatama. Ingatlah wahai Muhammad ketika mereka bertanya kepadamu tentang kondisi anak yatim. Qul, katakan Muhammad, islahul lahum khair. Memberikan perlakuan baik kepada anak yatim itu adalah kebaikan, dan Allah akan memberikan pahala yang setimpal bagi mereka yang senantiasa mengurus anak yatim. Dan tidak hanya itu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, ana fil jannah, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, wa asyara sabbaba wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, aku dengan orang yang selalu mengurus anak yatim di dalam surga laksana jari telunjuk dengan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah tidak jauh-jauh, dekat. Begitulah agaknya dekat nanti mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai hari ini hidup dalam berkecukupan, hidup dengan harta yang banyak, jangan pernah untuk tidak kita mengeluarkan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mati, kita akan pulang, kita akan kembali menghadap kepada Allah. Andai mati dalam keadaan tidak menyumbangkan harta di jalan Allah, maka kelak kita akan menyesal, maka kelak kita akan merugi. Dan ingat bahwa mereka yang masuk ke dalam tanah, mereka terkubur sudah menjadi tanah. Mereka minta dibangkitkan, mereka minta dibangunkan. Apa kata mereka? Rabbi law akhortani ila ajalin qarib. Duhai Allah, andai kau hidupkan kami sebentar saja, andai kau hidupkan aku sebentar saja. Ternyata mereka para penduduk tanah yang sudah lama berkalang tanah, mati kembali ke alam barzah. Mereka minta dibangunkan kepada Allah sekali saja, dan mereka akan berbuat apa yang mereka lakukan. Fa as-saddaqo wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan menyumbangkan harta yang kupunya untuk ladang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren, anak yatim, masjid, panti asuhan, itulah yang akan dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak zakat? Kenapa enggak umroh? Kenapa tak haji ke Baitullah? Kenapa mereka yang sudah berkalang tanah yang mereka minta adalah sedekah? Dijawab oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ternyata cahaya yang paling terang ketika nanti seseorang itu masuk ke alam barzah, tidak lain cahaya yang paling terang itu adalah cahaya sedekah. Siang hari ini khatib dapat melihat wajah jamaah, jamaah dapat melihat wajah khatib, karena ada cahaya matahari yang hari ini bersinar menerangi kita. Di alam barzah kita sendiri, di alam barzah kita ditutup dengan liang lahat, setelah itu ditutup oleh papan rapat-rapat, setelah itu ditutup oleh tanah. Anak, istri, saudara memijak-mijak dari atas agar tanah itu padat. Setelah itu ditinggalkan harta yang hari ini banyak. Harta itu tidak masuk ke dalam tanah bersama kita. Yang mengawani kita siapa? Yang berteman kepada kita siapa? Tidak lain adalah amal kebaikan yang hari ini pernah kita bantukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman kerja, berangkat pagi, pulang siang, berangkat pagi, pulang petang, berangkat pagi, pulang malam, cuman kerja, mohon maaf kata Buya Hamka, kalau cuman kerja, kera yang di hutan pun bekerja. Kalau cuman sekedar bertenaga, maaf, seekor gajah lebih bertenaga. Lalu apa yang membedakan kita dengan makhluk lainnya? Tidak lain adalah kita mengabdikan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kerja, sayup-sayup terdengar suara azan Jumat, hayya 'alas shalah, dia tinggalkan kerjaannya. Karena kalau dia tidak tinggalkan kerjaannya, sakit saja berada di ruangan ICU,
sudah ada orang-orang yang ingin menggantikan posisi kita, apalagi kita sudah tak ada di dunia ini. Jadi sebenarnya hidup ini tidak lain adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta, sumbangkan ke jalan Allah. Menjadi ASN, menjadi PNS, menjadi seorang pedagang, wira swasta, apapun kerja kita, jangan pernah takut kepada atasan sehingga tidak takut kepada Tuhan. Karena banyak orang sekarang dia hanya takut kepada atasan tapi tak takut kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang hari ini siapa? Siap bos, siapa? Tapi hari ini Allah memanggil dia 5 kali sehari. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dilihat oleh Allah di masjid, dia enggak ada. Dilihat di anak yatim, sedekahnya juga enggak ada. Dilihat bagaimana zikirnya, juga enggak ada. Lalu dengan cara apa kita mau masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mudah-mudahan solat Jumat yang hari ini kita laksanakan, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk darimu ya Allah, agar kami bisa mengarungi kehidupan kami tidak lain bermuara kepada Engkau ya Allah. Maka kami berucap, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhamu yang kami minta ya Allah, Engkau yang kami maksud ya Allah, Engkau yang kami tuju ya Allah. Ketika itu Allah akan bimbing lisan kita di jelang-jelang ketika mau menghadap kepada Allah, syakaratul maut, Allah lancarkan lisan ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang lisannya mampu berucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga. Kalau hanya sekedar ngomong, kalau hanya sekedar cakap, anak TK, anak SD bisa cakap. Tetapi nanti yang mengucapkan la ilaha illallah bukan lisan kita, tapi andai ada di sudut rumah kita orang yang sudah tua renta, nggak ada penghasilan, datang sore-sore dibawakan beras, dibawakan minyak makan. Nek, ini dari kami ya nek. Dari mana kamu? Tak usah nenek tahu siapa nama saya. Ini kami ikhlas untuk nenek. Boleh jadi itulah nanti yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kakek-kakek kerupuknya banyak, belum ada dibeli orang, sanggup kita berhenti, kita parkirkan mobil, kita borong kerupuknya, kita bagikan sama orang. Boleh jadi ini nanti menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan, kebaikan itu akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍanhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma
Allahumma rzuqna imaman adila khassah ila Indonesia innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar.